5052, Monghong Road. It's busy, but you can take a lot. That's the last one. I'm out. Finding the right car is like finding the right... Then you've come to the right place. Ah, Italian. you like her, boss? What rigged you to Hong Kong? Why would you suggest that if you make a mistake? Because of me, there won't be any mistakes. Hai, balik lagi di Plus 62 Movie. Thanks for the click this video. Hacker merupakan film yang tayang di tahun 2016, di mana sesuai judulnya, film ini bercerita tentang peretasan ilegal yang dilakukan oleh komunitas hacker paling berbahaya, yaitu Dark Web. Seorang pemuda imigran bernama Alex yang sejak kecil sangat familiar dengan dunia internet pun mulai menjelajahi Dark Web, yang merupakan tempat bersarangnya hacker-hacker yang memusuhi pemerintah. Dari situs Dark Web tersebut, Alex mampu menghasilkan banyak uang dengan cara yang ilegal. Hingga ia yang dendam dengan dunia perbankan justru berniat menghancurkan pasar saham. Apakah Alex dan teman-temannya dapat menjalankan misi tersebut? Jika penasaran, kamu dapat simak alur cerita film hacker ini sampai selesai. Namun sebelum itu, tekan dulu ya tombol subscribe di bawah ini. Film diawali dengan menceritakan masa kecil Alex dan Liu dan keluarganya, di mana untuk mencari kehidupan yang lebih baik, mereka meninggalkan Ukraina dan pergi ke Kanada. Di Kanada, mereka menetap di London, Ontario dengan mengkredit sebuah rumah. That's me, Alex Danieluk. We left Ukraine in search of a new life. Welcome to Canada. Thank you. So we ended up in London, Ontario. Dari situ, ibu Alex akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah bank. Dan waktu itulah Alex pertama kali mengenal perangkat komputer. Mulai dari melihat ibunya bekerja, hingga ia kini mulai mengenal internet dengan informasinya yang tak terbatas. Dari situlah Alex menemukan cara mendapatkan uang dari internet, yaitu sebagai clicker. Nah, untuk yang belum tahu, clicker itu kerjanya cuma klik banner yang muncul di sebuah website. Dan di sini Alex tinggal mengganti IP address tiap kali klik iklan yang muncul. Dan dari jumlah klik itulah ia akan dibayar. Don't touch anything. Everything my mom earned went to pay off except my mom's computer. Internet, video games, forums, information, and infinite possibilities. I learned early on that I needed to save up money for my very first dollars. My job was being a clicker. It's by changing my IP address the same site over and over. Every 1,000 clicks, I made $20. Perlahan demi perlahan, uang pun mulai terkumpul. Hingga kini ia mulai dewasa. Suatu malam, Alex pun keluar rumah untuk mencari kopi, di mana ia sempat melihat tayangan yang memberitakan serangan cyber terhadap perbankan yang dilakukan oleh organisasi kriminal bernama Dark Web. Just a coffee, please. Yesterday, a cyber attack government sites and bank claimed by Dark Web. We are Dark Web, stands by the slave masters to control us. Hingga di pagi harinya saat ia pulang, Alex justru mendapati ibunya yang tengah menangis. Dan ternyata ibunya itu baru saja dipecat dari pekerjaan. Hingga mereka kini tak bisa membayar tagihan rumah yang membuat rumah itu akan disita. Mom, I'm home. Mom? Hey. What's wrong? Okay, no, that's bullshit. And now they know that I'm unemployed and they can't lose their house. Tak tega melihat sang ibu, akhirnya Alex pun menyerahkan uang yang selama bertahun-tahun itu ia kumpulkan. Ya, meskipun uang itu sebenarnya ia kumpulkan untuk lanjut kuliah, tapi kini ia pun memberikannya kepada sang ibu agar rumah tidak disita. Okay, Mom. What is this? This is money. I had this last year for a few months and then Where did you get? No, I didn't steal it. I've been saving up for college. Where did you get this? And it doesn't matter. Di situ Alex mulai frustasi dan ia dendam dengan pihak bank yang dengan tega memecat ibunya tersebut. Kemudian ia kembali teringat tayangan berita dan ia kemudian mencari tahu tentang Dark Web. Ternyata Dark Web ini adalah komunitas hacker online di mana situs mereka ternyata belum ditutup. I hated the bank that fired my mom. Even if the bank had 100 reasons, I still fucking hated. I didn't have years to spend. Alex pun dapat dengan mudah mendaftar akun. Dan meski begitu, ternyata ada tantangan yang harus diselesaikan jika ingin diakui menjadi anggota.
Di situ ia mendapatkan perintah yaitu untuk mencari nomor kartu kredit seseorang. Esok harinya ia pun mulai menjalankan aksi dengan membuat situs web palsu yang menjual obat kuat, di mana satu teman sekolahnya bernama Randy Bickle pun tertipu, hingga Alex akhirnya mendapatkan nomor kartu kredit orang tuanya. Dark web was this online hacker group. Simple at first, I just needed to make an account, but real access wasn't given out so easily. They told me to do something illegal, like I needed a victim. I had an idea. A simple site that sold fake supplements. A lot of money on it. Dad, can I use your credit card? Kemudian Alex memberikan nomor kartu kredit tersebut kepada member dark web yang mengaku bernama Roosevelt. Dan kini akun Alex pun mulai naik level. Karena Alex meminta cara untuk mendapatkan uang, Roosevelt pun memberinya akses tingkat rendah ke black market. Ia pun mendapatkan paket laptop gaming yang dibeli dengan harga murah untuk dijual kembali. This guy who called himself Roosevelt, black market trading, sent me a couple of powerful gaming laptops. This guy was a small-town gamer who liked to play. I'd never made this much money at once. Untungnya di dark web juga terdapat Craigslist yang membuat ia dapat dengan mudah menemukan pembeli. Tidak hanya laptop, Roosevelt juga mengiriminya banyak barang yang harus Alex jual. Dan tidak hanya sampai di situ, Alex juga meretas situs online dan menjual ratusan nomor kartu kredit ke dark web. Uang yang tadinya butuh 4 tahun untuk Alex kumpulkan, kini dapat terkumpul hanya dalam waktu 4 minggu. Roosevelt kept sending me things and I kept selling them. Phones, jewelry, watches. But there were other ways of making money. Kept a list of vulnerable online shopping sites. I pulled a few hundred credit cards. So I was happy to get whatever I could for them. It took me 4 years to save up 30. This time I did it in 4 weeks. Kini mimpinya untuk melanjutkan pendidikan di universitas pun dapat ia wujudkan. Di mana hari itu ia berpamitan kepada orang tuanya untuk pindah ke kota yang lebih besar, yaitu kota Toronto. Di sana ia juga mampu menyewa apartemen yang cukup mewah. Dan yang terpenting adalah koneksi ke internet. Be careful. I left my parents behind. It was pretty cool to move to Toronto. Has 24-hour security, shared rooftop. The neighborhood is absolutely up and Yeah, how do I connect to the internet? Namun sayangnya Alex terlambat dalam melakukan pembayaran kuliahnya, hingga ia harus menunggu sampai tahun depan. Untuk itulah ia masih membutuhkan banyak uang untuk bertahan hidup di sana. Berkat koneksinya dengan Roosevelt, kini akses Alex di dark web sudah ditingkatkan, hingga ia dapat membeli fake ID kartu kredit dan membeli jam tangan secara online yang tentunya gratis karena menggunakan kartu kredit orang lain. Ia pun mengambil jam tangannya tersebut di sebuah Dropbox dengan menyamar sebagai orang lain. Unfortunately, my payment was late and the university said I could only start in January. That meant I needed money to live. For Roosevelt, that he increased my access on could now buy credit card numbers and fake IDs and... I'm expecting a package. Yeah, let me check it out. Yeah, this should be it. Just sign right there. And there we go, Mr. Munchausen. Di mana setelahnya ia membawanya ke komplek pertokoan Cina untuk dijual kembali. Akan tetapi karena jam tangan itu masih sangat baru, sehingga banyak pemilik toko yang curiga dengan Alex yang menjual jam tangan tersebut secara banting harga. Ia pun berpindah dari satu toko ke toko lainnya, hingga di sebuah toko ada seorang pria yang nampaknya tertarik dengan Alex yang membuat sang pria membututinya. I have watches. Look, these are real watches, okay? This cost $15,000. $1,000? Setelah sekian toko, pria bernama Sai tersebut pun akhirnya menyapa Alex. Karena Sai langsung membahas mengenai jam tangan tersebut, ia pun merasa dibuntuti dan hendak meninggalkan Sai, di mana Sai pun langsung menjelaskan bahwa dirinya bukanlah polisi. Di sini, Sai berniat membantu Alex menjualkan jam tangan tersebut dengan imbalan 30% dari hasil penjualan jam tangan tersebut. Setelah dipikir-pikir, Alex pun setuju, di mana Sai kemudian masuk, yang nampaknya ia sudah kenal dengan pemilik toko tersebut. Sorry, do I know you?
Sai, hey, I just want to talk to you about your watch. Well, no, I'm not a cop. I'll give you $5 grand for all of it. I'm not an idiot. 30 grand. 7. I go in there, I take 30% off the top. So what do you got to lose? Yeah. All right, let's go. Yeah. Whoa. Wait. I go in alone. Di mana Sai kemudian menunjuk ke arah Alex yang membuatnya bersembunyi. Saat ia kembali melihat ke dalam, tiba-tiba Sai dan si pemilik toko telah menghilang yang membuat Alex kesal karena telah ditipu olehnya. Akan tetapi rupanya Sai tidak berbohong. Dia rupanya keluar dari pintu belakang dan langsung memberikan uang hasil penjualan jam tersebut kepada Alex. What the hell? Are you dead? That's rude. Come on, walk with me. What happened back there? What's gonna do? You I went in there. disappeared though. You didn't tell me you were gonna go out the back. Di situ Sai penasaran dengan siapa Alex dan dari mana ia mendapatkan jam tangan mahal tersebut. Begitu pula dengan Alex yang heran dengan Sai dalam menjual jam tangan tersebut dengan sangat cepat. How'd you do that so fast? Tell me how you got those watches. I'll tell you. Hey, don't worry, it's all in there. I promise. Okay. Yeah. Dari situ mereka pun bekerja sama, di mana Alex kemudian belajar banyak tentang cara berbisnis yang menurut Sai, kepercayaan adalah hal terpenting dalam membangun koneksi dengan para pembeli. Bisnis pun dapat berjalan lancar, di mana Alex membeli barang dari black market, sedangkan Sai mencarikan penjual yang cocok. Dan bahkan salah satu klien mereka juga ada yang berasal dari kepolisian. It's the most important commodity in this business. I know that sounds simple, but it is important. We're still working in these conditions. You should be able to call him. Thank you. You're under arrest. And then there are also people. 20 megabytes of built-in memory. It's got an electronic. I know somebody that works for the watch company. 2 for you, 8 for your friends. Yeah, we'll take it. Kini pendaftaran universitas pun kembali dibuka, di mana Alex yang sebelumnya sempat menyimak perkataan dari salah satu hacker di dark web justru membuat ia merasa bahwa kehidupan kampus tidak lagi cocok untuknya, hingga ia tidak jadi melanjutkan pendidikannya. It is the manufactured sale of the bag, but the drug dealer commits the crime. Dark web is coming after you. I thought about these words. University life wasn't for me. Buy your book, Shan. It'll save you a few. So, I called up Sai and asked him for help with another job. Setelahnya Alex ingin mengincar sesuatu yang lebih besar, di mana kali ini targetnya adalah orang-orang dari perbankan, yang menurutnya merupakan orang-orang korup yang menciptakan penderitaan bagi banyak orang, termasuk ibunya. Dan sialnya informasi pribadi dari orang-orang ini sangat dilindungi di internet. Akan tetapi di sini Sai punya satu cara, di mana dengan koneksinya yang kenal dengan orang-orang yang bekerja di bidang industri jasa, membuat mereka dapat dengan mudah mendapatkan informasi kartu kredit dari bankir-bankir tersebut. I told him I wanted to try something bigger. If corrupt bankers were going to get punished, online information was highly protected. I think I got some friends that could help. Like I said, these bankers were all corrupt. Dark web wanted to punish them, so I wanted to. Nobody knew that I was doing it, and that was the point. Just got another one. Nice. Kemudian terlihat mereka mendatangi sebuah bar. Di sana Sai kenal dengan seseorang bernama Robin. Dan ternyata beberapa waktu lalu ada segerombol orang dari Kolombia yang mendatangi klub. Awalnya mereka hanya bersenang-senang dan menghamburkan uang, hingga mereka kemudian justru berbuat onar. Dari situ ternyata kartu kredit mereka tertinggal di sana, yang ternyata itu merupakan kartu kredit yang tidak ada limitnya, yang berarti uang dari kartu tersebut dapat diambil secara tunai. Robin pun dengan sukarela menyerahkan kartu kredit itu kepada Sai, dan berharap Sai beserta Alex akan membalas perbuatan mereka. Oh, Robin, this is my friend Alan. Remember that fat cat banker I was talking to you about? So no problem. I'll get one of the girls to work throwing money around. I think it was Colombian. See, he left his card here. None of us were so cute. Holy shit, that's an Infinity. It's got a shitload of money on it. We can use it at the store. Wait, how much money you want for it? Just make sure you punish that asshole. I love you. I love her. Namun karena resikonya terlalu besar, Alex pun enggan untuk menarik uang dari kartu kredit tersebut. Hingga Sai kemudian berhasil merayunya dan berjanji tidak akan menyentuh kartu kredit itu lagi. No,
Take money off that card. It's too dangerous. Man, it is easy money. Get a fake ID, put on a disguise. I promise, we will never touch it again. Kini mereka nampak sudah berada di sebuah bank dan sudah siap dengan penyamaran mereka. Belum masuk ke dalam bank, terlebih dahulu Alex membeli sebuah lagu secara online untuk memastikan bahwa kartu kredit itu masih berfungsi. Setelah dipastikan belum diblokir, Alex pun masuk ke sana dan dengan harap-harap cemas, Sai menunggu di dalam mobil. Untunglah Alex sudah keluar sebelum mobil mereka didatangi oleh security bank. I should be the one going in there. I look way more Colombian than you. What if the guy already reported the card stolen? 99 cents, but if it works, it means we know the card's still working. Okay, done, it works. You sure you want to do this? Untuk merayakan keberhasilan, mereka pun party sepanjang malam. Hingga di pagi harinya, Alex kembali teringat dengan bank yang memecat ibunya dulu. Dan ia kembali terfikirkan untuk balas dendam. Dari situ ia pun meminta bantuan kepada Sai untuk menyusun rencana balas dendam tersebut. And then I found something very interesting. The bank that fired my mom and owned the mortgage on her, and I wanted to find a way to kick them in the balls. Hey, Sai, you think you could help me with a job? I want to cause a little chaos. Sounds good, but I don't get it. About the money, Sai. Right, this time it's about payback. Saat sudah siap, di sini Alex menyamar sebagai nasabah baru yang ingin membuka rekening. Di mana saat ia diminta mengisi formulir, ia dengan sengaja menjatuhkan barang-barang. Dan saat ada kesempatan, ia pun mencolokkan flash disk berisi virus yang seketika membuat teller tersebut menjadi bingung. I'll go into the bank and pretend to be a new client. Chat up this banker girl, and that's where you come in. Hi, can I help you? To inquire about a loan for a small business. A commercial loan? Yes. Okay, can I get your name? Sure, yeah. I'm so sorry. No, that's okay, don't worry about it. No. Why don't I try to open an account for you? There seems to be a problem. Well, that is strange. Merasa rencananya berhasil, Alex pun bergegas untuk pergi. Akan tetapi, teller yang curiga langsung memanggil petugas keamanan, dan Alex pun ditangkap. Sedangkan Sai yang khawatir justru ikut menemani Alex. Kini giliran Alex yang mulai diinterogasi terkait flash disk miliknya tersebut. Di mana jika ia tidak kooperatif, Alex diancam akan dimasukkan ke dalam penjara. And no one will suspect a thing. Excuse me, sir. Excuse me, can you come with us? What's wrong? We have a small security issue. Very long. Please come with us. Pretty cool little thing you got here. Did you make this yourself? I wrote the software. We're gonna charge you with break. You're looking at 5 to 10 years. You're allowed to touch another. Of course. Tell me where you. Then I call the police. Karena tak ada pilihan lain, Alex pun akhirnya berterus terang bahwa flash disk itu sengaja ia buat untuk mengerjai bank yang sistem keamanannya lemah tersebut. Di situ, Alex juga menawarkan agar ia mengupgrade sistem keamanan tersebut secara gratis dengan syarat ia dan Sai dibebaskan. Can you put the phone down for a second? You have exactly 1 minute. This was just a prank. A bank like this should be more secure. Okay. You let me upgrade the software. You can tell everyone that it's a problem. Your bank will look bulletproof. Your exchange, all I ask is that you let me. We can all pretend like none of this ever. Does that seem fair? Benar saja, kini mereka berdua nampaknya sudah dapat keluar dari sana. Akibat aksinya mencoba meretas bank, kini seisi dark web pun mengetahuinya. Dan di sini Alex mendapatkan like dari Z yang membuat ia nampak kegirangan. Z ini merupakan pimpinan dari dark web yang sangat diidolakan oleh Alex. Dan wajar saja saat ia mendapatkan perhatian dari idolanya tersebut, Alex pun merasa itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Tidak hanya sampai di situ, Alex yang kini tenar juga mendapatkan teman kencan sesama hacker bernama Kira. Someone leaked information on dark web and everyone knew. Even the head of dark web noticed. Look at this. I just got a like from Zed. Zed, the guy I told you about, he just sent me a like. Dude, you're famous. Hey, what are you doing, man? I just got you. What, she wants to meet up? You guys can work together. Cute, right? No, you need to get laid. Hari itu Alex pun bertemu dengan Kira yang rupanya sudah banyak mengetahui informasi tentang Alex. Di situ Sai pun menelpon Alex agar ia mengajak Kira untuk bergabung. Dan benar saja rupanya Kira juga mempunyai pemikiran yang sama. Dan proyek yang lebih besar pun dimulai. So you're Kira, huh? Your name, where you're from, and your birthday. You have to do something big.
You banging her yet? Just kidding, just kidding. We ask if she wants to work with us. You sure that's a good idea? I mean, we just ask her if she wants to work. We're working with anybody. That's funny, because I was gonna ask. We wanted to work together. Di situ Kira rupanya mempunyai alat pembuat kartu kredit yang datanya bisa didapatkan hanya dengan menggunakan alat pemindai. Dan dengan adanya kartu kredit yang dicetak, mereka pun dapat membeli barang lebih cepat karena dapat bertransaksi secara langsung. Blank cards I picked up in Thailand, we can use them in stores. We use our old crew to get the credit card numbers. Point address? Again, here. Dengan penyamaran yang rapi, mereka berpindah dari satu toko ke toko lain untuk membeli barang-barang dengan harga yang tinggi. Bahkan mereka juga mampu membeli sebuah Ferrari. Dan anehnya, Kira dapat menjual barang-barang tersebut dengan sangat mudah, yang membuat Sai mulai merasa cemburu dengan keahlian Kira tersebut. To find targets with much bigger wallet. Why do you keep taking it? When do I get to buy something? Then you've come to the right place. What kind of coup? You like her, boss? Came time to sell. Kira was surprisingly... Well, why don't you let us know? Of course, Sai wasn't very happy about this new arrangement. Well, if you don't want to work with her, I don't know. All these buyers don't even haggle with her. What, you give a tug? Dude, don't be like that. Malam harinya, Kira menyarankan agar mereka berdua pindah ke Hong Kong tanpa Sai, karena Kira pikir Hong Kong adalah tempat yang cocok untuk pekerjaan mereka tersebut. Akan tetapi, Alex yang tak mau meninggalkan temannya itu pun menolak. Dan di sini, Sai juga rupanya mendengar percakapan tersebut. I think we should move to Hong Kong. Why, what's in Hong Kong? Hong Kong is the place to be for people like us. You and I should go. I can't just get up and go, especially without Sai. He's like my best friend. I can't just leave him here. We'll think about it. Esok harinya, Sai akhirnya dapat bertemu dengan Roosevelt. Rupanya ia ingin berterima kasih kepada pria itu, yang nampaknya sangat tegang dengan pertemuan tersebut. Rupanya ia juga ingin mengetahui sesuatu tentang Kira. Dan karena Roosevelt tidak mengetahui apa-apa tentang gadis tersebut, Alex pun kembali menanyakan tentang Z yang jelas saja Roosevelt tak mau memberikan informasi tentangnya. Roosevelt, it's nice to finally meet you. You know, I wanted to say thank you. You about a girl named Kira? No, I never heard of her. Why do you want to? Well, no. Do you know how I can meet Zed? You know Zed? Go top. Don't ask stupid fucking questions. Setelahnya, mereka hendak melakukan transaksi barang dengan jumlah yang cukup banyak dengan koneksi dari Kira, di mana Sai tidak setuju dengan ide tersebut karena akan sangat mencolok. Benar saja, saat tinggal menuju kesepakatan, Sai justru mempertanyakan komitmen dan prinsip kerjasama seperti yang selama ini ia jalankan. Hingga hal itu pun memicu ketegangan di antara mereka. Akibatnya, mereka pun gagal menjalankan transaksi hari itu. You need to calm down, okay? It's a dumb idea walking into this meeting. Miss Fancy Pants, we don't know who the fuck they are. Alex! Everything looks good. We'd be happy to make a deal. Well, of course, I share your opinion that it looks good. What's your real commitment? Our principle of business is based on trust. There is no negotiating here. You buy everything in that truck or we walk. This is the biggest deal we've ever had. Yeah, so where do you find these guys? Okay, why don't we just make a deal, guys? Get your fucking hands off me! Buy everything in that truck! You walk, we'll walk. We can make a deal another. Good job, Sai. Dan malam harinya justru datang polisi yang mencurigai truk mereka. Karena dirasa sudah tidak aman, mereka pun berpikir untuk berpindah, di mana Sai langsung menyarankan untuk pindah ke Hong Kong. We gotta get out of here. We're thinking about what happened today and... Okay, then where are we gonna go? How about Hong Kong? Di sana mereka menyewa sebuah apartemen untuk dijadikan markas, di mana mereka mulai menjalankan aksi mereka lebih masif dibandingkan sebelumnya. Dan di sini Sai juga menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip bisnis yang ia yakini. So Hong Kong became our new home. This is nice. Here we kept all of our gear and our money. I want you to appreciate. How much? 200. For you.
hingga mereka kadang teledor karena tidak mengecek terlebih dahulu apakah kartu kredit tersebut sudah diblokir atau belum, di mana ada semacam sistem yang mendeteksi jika kartu kredit tersebut palsu atau sudah diblokir, maka akan secara otomatis menghubungi polisi. We even started getting sloppy. Anytime we used the card, make sure the card wasn't blocked. We got ourselves a pickup. A pickup was when a card would get... Namun di situ Alex merasa mulai jenuh jika tujuan mereka hanya untuk mendapatkan uang. Ia ingin sesuatu yang lebih besar, dan di situ Kira sebenarnya mempunyai ide. Tetapi rupanya hari itu adalah hari ulang tahun Sai, dan mereka pun pergi ke bar untuk merayakannya. I feel like we're not getting anywhere. We're doing the exact same shit we're doing and kind of boring, don't you think? Okay, so how do we do it? What if we try? You should be celebrating. It's my birthday. Di dalam bar, Sai justru terlibat pertikaian saat memperebutkan seorang wanita penghibur. Dan akibatnya, Sai dan Alex pun harus dipenjara. Kira pun dapat mengeluarkan mereka dengan mudah, yang rupanya ia dibantu oleh pamannya. I'm sorry, man. Andrew Smith, Eric DePere. What happened? What's going on? My uncle. Setelah keadaan membaik, Kira kemudian mengungkapkan idenya, yaitu dengan menguras uang yang ada di ATM yang menurutnya akan dapat merusak reputasi bank. Hingga Sai yang sudah kembali itu nampak membawa uang yang ternyata ia ambil dari kartu kredit unlimited yang sebelumnya dilarang oleh Alex. I think I have what we've been looking for. ATMs. In vaults, safety deposit boxes. Wire fraud gets covered by if we knock a physical location and reputation. So the banks... Check it. Check it. How did you get that? And for old time's sake, card I used. Karena kartu kredit tersebut sangat berbahaya, Alex pun marah. Terlebih mereka sudah berjanji tidak akan menggunakannya lagi. Dan karena sudah muak, Alex kemudian mengusir Sai dari sana. You fucking serious? You went out and used this fucking card. Well, for one, where's your fucking disguise? Not a big deal. I wore my sunglasses. You took money from this card, Sai! I think you should just go. Where did she tell you to say this? So you should just take your cut and go. Okay. I left my IDs in the drawer. Good luck with everything. What the fuck did I just do? Kini mereka mulai menjalankan operasi ATM yang prinsipnya hampir sama dengan kartu kredit. Bedanya di sini ia menyewa seseorang untuk memantau ATM mana yang uangnya terisi banyak. Dan setelah uang dari ATM tersebut mereka kuras, mereka juga meninggalkan tanda bahwa dark web lah yang bertanggung jawab atas uang-uang tersebut. $234 Tagmont Street. Let's try the ATM. Agent Kearney Wayden Road, 8052 Monhong Road. That's the last one. $3 million to have confirmation. Dark web, the online marginal fugitive Z. Mereka yang mampu menggasak $2,3 juta dari ATM itu langsung menarik perhatian dunia dengan mengatasnamakan dark web sebagai penyebabnya. Setelah misi itu berhasil, Kira ingin segera menyudahi dunia kelam mereka dan menghilang untuk menikmati hidup baru yang lebih tenang. You're causing a little chaos, so we should probably pack up and... I want to get out. That's what we're doing, we're leaving. I don't want to do this anymore. Disappear, where? We don't have to worry about anything ever again. You fucking serious right now? Dimana Alex yang nampaknya kurang setuju itu justru membuat mereka sedikit bertengkar. Sesuai dengan yang mereka harapkan, kini Z pun benar-benar memperhatikan mereka. Dimana Alex kemudian meminta kepada Z untuk bertemu. Yes, what the fuck would we do? Well, now that we've done that, I think maybe we should relax. I had a different plan for my life. Okay, well, you know, I appreciate that, but my parents almost lost everything because of those fucking men. They sit in their chairs and rip people off every... Oh my God. It's done. Setelahnya masuk panggilan tak dikenal, yang mana itu adalah dari Z. Mereka pun mengatur janji untuk bertemu di sebuah pulau dan ternyata Z ini adalah orang yang hidupnya di kursi roda. Bahkan bernafas pun ia harus menggunakan alat bantu, guys.
Yeah, I'm in Hong Kong. Yeah, there's two of us. Yeah. Zed noticed this and arranged a meeting. Well, we almost got caught in Toronto. Why would you suggest that? Hong Kong is the place to be for people like us. Made you think that you would even get my attention? I don't care about money. Rupanya Alex punya rencana lebih besar yang dapat membuat dunia keuangan menjadi chaos. Dan ini hanya bisa dijalankan dengan bantuan Z yang punya banyak pasukan hacker. Z pun setuju, namun Alex dan Kira harus paham akan konsekuensi yang akan mereka dapatkan jika mendapati kegagalan. Bring you an idea and you like it. I can only hope that you let me see it. Well, before you tell me what you're about, to understand who I am, I'm not your boss. But if you make a mistake, you will die. Because of me, there won't be any mistakes. Setelahnya Alex mendapati pesan dari Sai yang meminta maaf. Mereka pun langsung kembali ke hotel untuk menemui Sai. Hingga sesampainya di hotel, Sai rupanya telah tewas bersimbah darah. Rupanya Sai dihabisi oleh pemilik kartu kredit unlimited yang uangnya mereka kuras. Si pemilik dapat melacak mereka karena transaksi yang terakhir kali Sai lakukan. Dan jika saja Sai tidak kembali ke hotel terlebih dahulu, kemungkinan Alex dan Kira lah yang akan mereka bunuh. I really want a chance to make it up to you. So I came back to the hotel and I'm here right now. So, Sai? Sai! Fuck! Meski Sai telah tewas, namun mereka tetap akan menjalankan rencana tersebut. Di sini, setelah mereka membuat kekacauan di ATM, muncul satu tokoh ekonom yang membuat ekonomi menjadi stabil. Orang itu bernama Chairman. Setelah semuanya siap, Z memerintahkan bawahannya untuk membuka pasar saham miliknya, yang membuat bawahannya itu heran. Dan setelah pasar dibuka, tiba-tiba Kira ragu untuk menjalankannya. Sementara rencana tersebut harus segera dilaksanakan atau mereka akan gagal. There's a team waiting for you. I'm still gonna get this fucking job done. We should go back to Toronto. No. I'm sure, Mr. Hill. Job is to do it open, fucking open. What are these kids doing? Untunglah Alex dapat kembali meyakinkan Kira. Dan kini Chairman nampak keluar dari sebuah mobil yang langsung diserbu oleh wartawan. Hingga tiba-tiba ada seseorang yang menembak dirinya. Setelahnya, Alex dan timnya itu langsung membuat berita yang memuat kematian Chairman tersebut. I think we should walk away. What are you talking about? So you don't need me here. You can do this yourself. They're pulling up to the building. This can fucking hear you. You want to do, but now I really would like you here. Guys, we really need you here right now. Sir, can you comment responsible for bringing me? Akibatnya, pemilik saham mayoritas yang panik mendengar kematian Chairman itu langsung beramai-ramai menjualnya, yang tentunya akan membuat Z untung besar. Ternyata Chairman tidaklah meninggal, guys. Beliau rupanya sedang berburu, dan ia justru kaget mendengar berita kematiannya sendiri. Dan memang orang yang mirip dengan Chairman itu ternyata adalah timnya Alex yang menyamar hingga dapat mengelabuhi publik. Nani? We have a report that the chairman... Of course, yes. Unload everything. Bloody Yanks. Давай, звони. Нью-Йорк, звони. Куда? What? Hold on. The news says you've been killed. Hello? What the hell are you talking? I'd be dead if I'm talking to you. The market witness, and by the looks of it, it's unclear. Dari keuntungannya tersebut, Z gunakan untuk menyogok polisi agar tidak melakukan investigasi serta diserahkan kepada Alex. Di sini sebelum kabur, Alex menyerahkan data orang Kolombia yang membunuh Sai kepada badan cyber, yang akan membuat orang tersebut ditangkap. All the positions, 20% to Alex. Sir, maybe we should wait until... Just do it. It only reveals a friend that is fine. We need to get out of here. Setelahnya, mereka pun bersiap untuk kabur, di mana Alex dan Kira justru didatangi orang bersenjata yang langsung menangkap mereka. Di situ Alex disekap oleh beberapa orang. Tanpa sepatah kata pun, orang tersebut justru menyuntikkan bius yang membuat Alex pingsan. Alex! Alex!
Where is Kira? We're just gonna sit here. Is that what's happening? Yeah. Let's go. Inviting her to the party? Nampaknya Alex di sini masih baik-baik saja ya guys. Namun sialnya mereka merusak laptop serta ponsel milik Alex. Kemudian Alex hendak pergi ke bandara, di mana tak satu pun baik Kira dan juga Z yang bisa ia hubungi. JFK as fast as possible. I need to use your phone, please. How is that possible? These Zed's people? And I didn't know what to do. Karena teringat dengan satu tempat yang akan Kira dan Alex kunjungi jika terjadi sesuatu, Alex kemudian berpindah ke Bangkok. Dan karena rindu dengan orang tuanya, Alex pun menelponnya yang sayangnya tak sempat diangkat oleh ibunya. To go and meet Kira in the one place where she said. So I had to wait. I remembered my parents. I'd completely forgotten about them. I'm sorry I haven't called. I'm gonna be home in a few days, I promise. Okay, bye. Alex! Sialnya lagi, Alex yang hanya punya sisa sedikit uang itu juga ditipu seseorang yang menjual HP rusak kepadanya. Hingga hari demi hari, Alex menunggu Kira di Bangkok. Gadis tersebut tak juga kian muncul. Hingga kemudian ia menyewa sebuah warnet dengan kartu kredit yang ternyata sudah diblokir. Hey guy, you have phone? Oh yeah, no, cheaper. Shit, 1,000 baht, 500 baht? No, 600 baht. Yeah, thank you. Thank you. Hi, I need to use the internet. Okay, you pay first. Take card, right? เฮ้ย ทำไมเป็นเนี้ย Di situ ia juga mendapati kabar bahwa Z sudah ditangkap oleh polisi, sedangkan Kira telah tewas tertembak dalam insiden tersebut, termasuk orang Kolombia yang menghabisi Sai. Akan tetapi Alex tak begitu saja percaya dengan berita tersebut dan mencoba membuka blog milik Kira, berharap Kira meninggalkan sebuah pesan di sana. Namun sayangnya karena kartu kredit Alex sudah tak berfungsi, operator warnet pun memutus koneksi internet. The notorious computer hacker Zed has been taken into custody. Charges of insider trading. So shed light on Zed's partner in crime, Kira Whittle. She's been with Zed's outfit from the very start. How is that possible? A Colombian businessman known as was apprehended when it was found that She must have left a clue for me on her page. Dan ia memanggil polisi. Alex pun langsung ditangkap tanpa dapat membuka blog tersebut. Dari situ ia dimasukkan ke dalam penjara lokal. Merasa hidupnya kian hancur, Alex pun mulai terganggu kejiwaannya. Hingga ia yang mulai putus asa justru pasrah dengan hidupnya. อันนี้โทรจากร้านดีบัตรนะคะ คุณตำรวจคะ Can you connect? Hey, you, let's go and press the button. Get 5 minutes. I need to talk to Ty. I just need some money. I need 5 minutes. Listen. I just need 5 minutes. With every day that went by, I've been asking for a while. I really wouldn't mind if I could just have... Not a very long time! How many times do I have to ask? No, but don't fucking say nothing! I resigned myself to it. I accepted the fact that I was alone. Untung saja kehidupan masih berpihak padanya. Dan berangsur ia mulai membaik. Ia memulai kehidupan yang lebih baik. Hingga setelah 2 tahun menjalani hukuman, ia pun dibebaskan. And then, after 2 years, I received a royal pardon. Tidak hanya bebas, ia juga mendapatkan paspor baru dengan nama baru, yang membuat ia menjadi seseorang yang benar-benar baru dalam artian bersih dari catatan kriminal dan lain sebagainya. You're free to go. And I was finally ready to go home. Ternyata Kira masih hidup guys, dan ia rupanya menunggu waktu saat Alex keluar. Dan plot twist pun terungkap, di mana orang yang dulu menangkap Alex ternyata adalah dari Badan Cyber atau bisa disebut FBI. Dan di sini orang yang sering disebut sebagai paman oleh Kira ternyata bekerja sama untuk memberantas mafia dark web yang diketuai oleh Z, dengan imbalan Kira yang merupakan tahanan itu akan bebas. You're obviously very good to get out of here early. We have a job for you. Di situ Kira diminta untuk bekerja sama dengan Alex, di mana FBI akan membantu mereka dalam mendapatkan uang dan akan mengarahkan mereka ke Hong Kong yang merupakan tempat Z berada. Setelah membuat kekacauan, mereka pun dapat menarik perhatian Z.
Namun di sini Kira juga menginginkan Alex agar ikut dibebaskan. Namun FBI memberi syarat Kira tak dapat menemui Alex selama 2 tahun. Dan inilah yang terjadi. We have a guy who we think can get us closer. He's young. So are you. We'll give him a way to get him interested. You're gonna help him make money, and we're gonna organize everything. Then you're gonna need to get him to Hong Kong. Do you understand me? I need to clean out for me and Alex. Sure, but you can never see him again. I wasn't lying when I said we had to get us. As soon as I got out, I went looking for you. I wish I could have sent you a note. Why didn't you just tell me? I tried. No, you didn't. You lied to me. Ternyata Kira juga masih menyimpan paspor Alex, di mana mereka memutuskan untuk pergi ke Kanada. You okay to drive? In the end, I got a chance to start over. Kira, well, I was just happy she was alive. Dan film pun selesai. Nah itu dia guys seluruh alur cerita hacker. Ya, kegiatan hacking yang dilakukan oleh Alex dan teman-temannya itu lebih berfokus pada carding, di mana seorang hacker memanfaatkan kartu kredit di internet untuk kepentingan mereka sendiri. Dan di sini kegiatan yang awalnya hanya untuk mencari uang dan bersenang-senang justru berakhir dengan menggoyahkan pasar saham yang ternyata didalangi oleh Kira dengan FBI di balik layar. Namun di sini Alex termasuk beruntung ya, karena Kira yang jatuh cinta padanya meminta kepada FBI agar Alex juga ikut dibebaskan. Dan setelah menjalani hukuman 2 tahun di penjara Thailand, Alex pun dapat benar-benar bebas dan menjalani hidup baru bersama Kira. Dan ya, sampai di sini dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.